Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bersama-sama akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Adapun firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini diambil dari kitab Markus pasal 4 ayat 21 sampai 23. Kitab Markus pasal 4 ayat 21 sampai 23. Sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang menghadap Engkau. Kami berterima kasih Engkau telah mengumpulkan kami semua di tempat ini untuk bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membacanya dari Markus pasal 4 ayat 21 sampai 23. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu yang terkasih. Markus pasal 4 ayat 21 sampai dengan 23. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melaksanakannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini yaitu hiduplah menjadi pelita. Para petani yang sukses menuai hasil panennya dengan penuh rasa puas. Mereka sukses karena mereka memperhatikan 3 hal, yaitu bibit, media, dan pupuk. Tanaman yang baik umumnya dikembangkan dari bibit yang baik. Bibit yang baik harus ditanam di media yang baik. Bila medianya tidak baik, bibit yang baik itu akan mati. Tidak hanya bibit dan media yang baik, para petani juga harus memberikan pupuk yang baik untuk memaksimalkan pembuahan dan hasil panennya. Yesus mengungkapkan bahwa ke dalam hati setiap pendengarnya telah ditaburkan bibit yang baik, yaitu firman Allah. Layaknya seorang petani yang mengharapkan panen yang melimpah, Yesus pun berharap demikian. Namun, persoalannya adalah bahwa Yesus hanya menyediakan bibit yang baik, sementara penyediaan media dan pupuk dipercayakan sepenuhnya kepada para pendengarnya. Media tempat firman Allah ditaburkan adalah hati setiap pendengarnya. Hati yang baik akan menjadi media yang subur. Sebaliknya, hati yang buruk, resisten, dan abai terhadap firman Allah akan menjadi media yang mematikan. Tidak cukup hanya menyediakan hati saja. Perkembangan firman harus didukung dengan pupuk yang baik, yaitu pihak lain di luar kita yang bisa memotivasi, mendukung, dan menopang. Firman Allah
telah ditaburkan ke dalam hati setiap kita. Sebagaimana firman Tuhan, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Hiduplah menjadi pelita untuk menaburkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri renungan pada malam hari ini, marilah kita kembali berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami datang menghadap Engkau. Kami berterima kasih Engkau telah berfirman pada malam hari ini. Biarlah firman Bapa pada malam hari ini menjadikan pelita kehidupan kita hari lepas hari. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk gerejamu di tempat ini. Biarlah pada masa pandemi ini, Engkau yang selalu menopang kehidupan jemaatmu di tempat ini. Dan pada saatnya nanti, kita bersama-sama akan kembali beribadah tatap muka. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Sutresno yang mengembalakan jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau memberkati untuk kesehatannya sehingga beliau dapat terus mengembalakan kita semua. Kami juga berdoa ya Bapak untuk pandemi COVID-19 yang saat ini belum berakhir. Biarlah Bapak sendiri yang menangani pandemi ini, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama pandemi akan berakhir. Dan sebelum kita undur dari tempat ini, biarlah Bapak yang mengantarkan kami sampai kami tiba di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.